Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini akan membahas bagian terakhir dari pertanyaan nomor 19. Pertanyaannya, bagaimanakah Anda dapat mengetahui hal itu? Maksudnya, bagaimanakah Anda dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga sekaligus manusia sejati dan benar yang dikaruniakan kepada kita untuk membebaskan kita dengan sempurna dan yang mendamaikan kita dengan Allah? Jawabannya adalah Injil yang kudus menyatakannya kepada saya. Allah sendiri sudah mulai menyatakan Injil itu di Taman Eden. Kemudian ia menyatakannya melalui bapak-bapak orang beriman dan nabi-nabi. Dan melambangkannya melalui korban dan upacara-upacara yang berkaitan dengan hukum Taurat. Dan akhirnya ia menggenapinya melalui anaknya sendiri yang dikasihinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Kristus menggenapi janji keselamatan Allah, umat Israel telah dituntun oleh Tuhan melalui tindakan-tindakan yang bersifat simbolis yang berupa korban-korban dan upacara-upacara. Korban dan berbagai upacara itu berkaitan dengan hukum Taurat yang merupakan tuntutan Allah kepada umat Israel agar mereka dapat melakukannya secara sempurna. Sebab korban dan berbagai upacara itu melambangkan dan menunjuk kepada korban yang sempurna, yaitu korban anak domba Allah sendiri. Banyak hal penting yang terdapat di dalam hukum Taurat, tetapi hal yang paling penting ialah soal upacara korban. Dalam Imamat pasal 1-7 tercantum berbagai macam korban. Misalnya, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah. Saudara-saudara, dari semua jenis korban tersebut diisyaratkan binatang korban yang tidak bercela dengan segala persyaratan lainnya. Singkatnya, korban itu harus sempurna, benar, tak bercacat. Nah, semua upacara korban itu merupakan tindakan simbolis yang menunjuk kepada korban sejati, anak domba Allah. Saudara-saudara, siapakah anak domba Allah itu? Ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat suatu bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Korban-korban dalam perjanjian lama dipersembahkan setiap tahunnya. Itu berarti terus mengingatkan kepada umat Israel akan dosa-dosanya dan sekaligus menunjukkan bahwa korban sejati nanti akan terjadi di kemudian hari. Korban berbagai upacara di perjanjian lama hanya merupakan suatu bayangan saja dari apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena korban-korban di dalam perjanjian lama tidak mungkin dapat menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, dalam renungan-renungan yang lalu kita telah melihat bahwa tidak ada suatu ciptaan apapun yang sanggup untuk menghapus dosa manusia, sehingga diperlukan suatu korban yang sempurna. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani dalam pasal 10 ayat 10 antara lain mengatakan, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi akhirnya Allah menggenapi janjinya melalui anaknya sendiri yang dikasihinya. Roma 10 ayat 4, Galatia 4 ayat 4-5, Kolose pasal 2 ayat 17. Penggenapan janji Allah ini terlihat jelas di dalam ketiga ayat tadi. Ketiga ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang intinya sama meskipun ditujukan kepada tiga jemaat yang berbeda. Paulus ingin menegaskan bahwa Allah setia terhadap janjinya sendiri dan ia setia pula dalam menggenapinya. Roma 10 ayat 4. Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, hukum Taurat berisi janji kedatangan Kristus. Di samping itu, hukum Taurat merupakan petunjuk
atau panduan yang mengarahkan orang percaya kepada kedatangan Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus menjelaskan soal waktu kedatangan Kristus. Allah bekerja melalui suatu proses waktu yang tepat. Tidak asal kerja, tetapi semuanya sudah tertata di dalam waktu Tuhan. Saudara-saudara, dalam Kolose 2 ayat 17, Paulus menegaskan kembali bahwa semua yang dilakukan di dalam hukum Taurat hanya bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujud penggenapannya ialah Kristus. Sekali lagi, dari ketiga ayat ini, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa hukum Taurat mencapai kesempurnaannya di dalam kedatangan Kristus, Anak Allah yang dikasihinya itu. Demikian renungan kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.